mengenai tentang pengambilan keputusan, Pak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia. Oke, baik. Sini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan termasuk dilema etika atau bujukan moral, Pak? Dengan 9 langkah yang saya laksanakan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian pengujian benar atau salah. Selanjutnya pengujian paradigma benar lawan benar. Selanjutnya melakukan prinsip resolusi. Selanjutnya investigasi opsi trilema. Kemudian buat keputusan. Kemudian lihat lagi keputusan dan refleksikan. Saya pikir demikian langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika dan bujukan. Oke, Bapak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, saya menggunakan 9 langkah tersebut secara runut dan runtun. Dan yang paling penting adalah saya menyimpulkannya dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ada, bukan dari ego atau pribadi saya sendiri, agar semua keputusan berpihak kepada saya. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Prosedur yang biasa saya lakukan adalah jika itu dalam kasus yang dikategorikan dilema etika, maka saya menggunakan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu dengan 9 langkah tersebut. Akan tetapi jika itu bukan dilema etika, saya berpikir tidak harus menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika tersebut. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang masuk kategori dilema etika itu? Hal yang saya anggap efektif yaitu investigasi, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dilema etika. Orang-orang yang dilibatkan dalam situasi tersebut dan mengumpulkan fakta-fakta yang dianggap relevan dengan situasi dilema etika yang dialami. Kemudian hal-hal apa saja menurut Bapak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, sama tadi seperti tadi Pak pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut pengalaman saya yang menjadi tantangan berat dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut, yaitu tidak selamanya keputusan tersebut dapat mengakomodir semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga tidak sepenuhnya dapat diterima oleh semua pihak yang terkait, ditandai dengan ketidakpuasan dari pihak yang merasa dirugikan, apalagi dalam situasi dilema etika benar lawan benar. Kemudian ini Pak yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Saya berpikir kondisi jika itu dalam keadaan genting atau mengharuskan saya memutuskannya dengan cepat dan kondisi yang mengharuskan seperti itu, maka saya akan putuskan. Akan tetapi jika itu tidak dalam keadaan memaksa, maka terlebih dahulu harus menjadwalkan dan melibatkan pihak-pihak yang saya anggap terkait dalam hal tersebut untuk penyelesaiannya, sehingga keputusan tersebut tidak bisa tergesa-gesa. Pak, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti dilema etika ini, Pak? Tentu ada, yaitu dengan mempertimbangkan faktor yang melatar belakangi masalah yang akan diputuskan dan yang terlibat dengan situasi itu harus diikutsertakan dalam pengambilan suatu keputusan yang ideal. Itu menurut saya. Kemudian yang terakhir ini Pak, sebagai penutup juga, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan, terutama dalam situasi dilema etika ini, Pak? Pembelajaran yang saya dapat dari pengambilan keputusan yang berkenaan dengan situasi dilema etika itu, sebagai pemimpin, pembelajaran kita harus betul-betul menguasai situasi yang terjadi dalam masalah yang ingin kita putuskan, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari keputusan yang akan dibuat tersebut. Karena keputusan tersebut ada efek dan impact-nya ke depan, baik itu bersifat positif ataupun negatif. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan untuk kedepannya bisa mewawancarai lagi dengan hal-hal ataupun kasus-kasus yang lain, Pak. Nah, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Pak. Oke, di sini selamat sore. Di sini saya ingin tentang bagaimana di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral di sekolah yang baru ini? Jadi setiap ada permasalahan itu biasanya masuk laporan dari individu. Berdasarkan laporan dari individu itu kelas lanjut kepada perusahaan dan Kemudian selama ini, Pak, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak bikin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? setiap pengambilan keputusan kita musyawarahkan. Pertama dengan tidak ada sekolah, dia berhubungan jika kajian terbaru melibatkan hakim sendiri tidak lama lebih Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam hal menangani? kita kalau masuk laporan dalam bicara ini kita musyawarahkan dengan wakil yang membicarakan tersebut kita libatkan guru harus melibatkan Hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? pertama kita minta pada guru untuk melakukan prosedur lalu dilibatkan dalam kuliah kembali siswa supaya tahu masalah itu kenapa bisa muncul dan penyelesaian. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwalnya kan tadi yang jelas ketika ada masalah itu ditangani pertama sekali oleh wali kelas, yang kedua wali kelas dengan guru BK, yang ketiga wali kelas guru BK dan kesiswaan, yang keempat baru sampai kepada tidak semua hal harus diselesaikan. Pak, berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Sama sekali banyak membantu dia lebih sulit. Mereka latar belakang dan kondisi sosial ekonomi di kita ada. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri mengambil keputusan dengan etika? Yang paling penting itu ya kerjasama.
menyelesaikan segala masalah. Pertanyaan-pertanyaan yang sampai ini alhamdulillah sudah kita buat suatu wawancara yang sangat-sangat baik dan juga bermanfaat bagi saya dan mengetahui bagaimana Bapak berhubungan menentukan satu keputusan bersama yaitu yang mengenai tentang penerima ikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sekian lagi Pak. Semangat.